Selamat pagi. Nah, ini baru jos. Ya, sebentar. Ini baru jos. Pak Lim Hermawan. Top, Pak. Ini pola hidup yang sangat sehat, Pak. Ya, saya 63 tahun. Waduh, di atas saya 7 tahun, Pak. Ya, setiap pagi minum racikan, goes 45 kilo, top banget setiap pagi. Ya, saya goes itu sekarang udah mengalihkan ke gym, Pak, karena kalau goes itu kan kardio ya, hanya ke jantung saja ya. Tapi kalau nge-gym itu jantung dan otot. Jadi saya memilih ke gymnya. Jadi sekarang saya setiap hari nge-gym sekitar 1 jam, 1,5 jam. Ya, kalau saya seminggu 3 kali, wah ini top banget ya. Jam 10 makan telur 2 butir, mantap, itu betul. Pagi bangun tidur minum racikan macin, jam 10 makan telur 2 butir, 3 butir, 4 butir, sip, bagus. Jam 12 makan siang, oke, nggak ada masalah. Jam 12 makan siang, jam 18 terakhir makan. Nah, ini baru top. Ya, ini baru top. Itu namanya kamu sayang sama tubuhmu sendiri, Jess. Kalau seperti Pak Hermawan begini, Pak Lim ya. Semoga ini mengedukasi banyak orang, Pak, dan banyak orang mengikuti pola yang sangat sehat ini. Ya, pasti nanti yang komplain adalah mereka yang merasakan dia terzolimi. Siapa mereka yang terzolimi? Mereka yang merasakan dia kerja berat, dia kerja kasar, dia kuli, dia kerja project. Nggak masalah, Pak. Kamu mau kerja project, mau kerja kasar, mau kerja kuli, mau kerja apapun, itu adalah pilihan hidupmu. Jangan kamu sesali. Ya, itu pilihanmu, bukan takdirmu. Kamu masih bisa merubah karena itu pilihanmu. Ya, kalau kamu mau merubah, ya rubah dulu mindsetnya. Ya, cara berpikirmu rubah dulu. Sehingga alam semesta ini memberikan kompensasinya kepadamu. Kalau enggak kan kamu akan tetap seperti itu, merasa terzolimi terus. Kayak seolah-olah yang paling menderita itu kamu kalau kamu menjalankan aktivitas atau pola yang saya sampaikan. Sebetulnya tidak. Yang membuat kamu menderita adalah dirimu sendiri, bukan polanya. Karena apa ya? Karena kamu yang memutuskan dalam hidupmu kan kamu, bukan saya. Kamu kerja apa aja itu kan keputusanmu, pilihanmu, bukan pilihan saya. Jadi kamu merubah pilihanmu itu adalah urusanmu, bukan urusan saya gitu. Dan itu adalah pilihan. Makanya hampir setiap orang yang kamu jumpai, kalau kamu konsultasi kepada mereka, pasti mereka akan bilang, hidup adalah pilihan. Kamu mau miskin jadi miskin, kamu mau kaya jadi kaya. Tergantung pilihan kamu. Uang itu alat, bukan penentu. Yang menentukan kamu punya uang dan yang menentukan kamu tidak punya uang adalah dirimu sendiri. Karena apa? Karena pola pikirmu. Ya, yang menentukan kamu sehat adalah dirimu sendiri, yang menentukan kamu sakit adalah dirimu sendiri. Apa pilihan kamu untuk sehat, apa pilihan kamu untuk sakit, itu kamu yang memutuskan. Ya, demikian juga dengan apa yang kamu makan. Itu pilihannya di tangan kamu full. Nggak mungkin saya hanya ngomong begini aja untuk diikuti, syukur, nggak, juga nggak ada masalah buat saya. Yang jelas saya mengikuti untuk diri saya. Pak Lim Hermawan mengikuti untuk diri Pak Lim sendiri, bukan ke diri saya. Masing-masing punya hak dan kewajibannya. Nah, tergantung dirimu gitu. Nah, ini saya setuju dengan Pak Lim, ini bagus banget ya. Kalau kita tidak terjadi masalah dan mau memperbaiki atau menjaga kesehatan tubuh, nah ini Pak Lim udah terbaik ini. Jam 12 makan, jam 6 sore makan udah terbaik ya. Cemilan itu bukan makanan, Jess. Nggak perlu nyemil. Ya, kamu tidak perlu menghabiskan uangmu untuk nyemil. Coba nih tak kasih pelajaran ya, tak kasih pelajaran. Kamu beli cemilan berapa? 50.000 satu hari? Nah, sekarang coba putuskan. Kamu stop cemilan, kamu stop jajanan. Entah itu kopi-kopian, entah itu roti-rotian, entah itu cepulu-cepuluan, keripik-keripikan, ceblas-ceblasan, cemilan-cemilan. Itu stop semua. 50.000 per hari, oke? 50.000 kamu sisihkan. Masukkan ke dalam tabungan. Sebulan sekali kamu panen, sebulan sekali kamu ambil. 50.000 kali 30 itu berapa? 50.000, saya matematikanya jelek. 50.000 kali 30, kamu dapat duit 1,5 juta 1 bulan. 1 bulan kamu punya duit 1,5 juta, kamu masukkan ke rekening namanya Binance. Kamu buat rekening Binance. 1,5 juta itu setara dengan $10 atau ya $9 lah. 1,5 juta itu. Ya, nah kamu nabung, beli
Binance, beli USDT di Binance, kamu masukkan. Nah, setelah kamu punya duit, kamu ikut saya, bisnis yang saya kerjakan, yang namanya auto trade itu. Nah, auto trade, kamu setelah dibeli auto trade-nya, colokin di rekeningmu. Maka 10 tahun dari hari ini, kalau kamu menjalankan itu, 10 tahun duitmu itu tidak pernah berasa. Kamu akan punya duit, kalau sebulan 1.500, 1,5 juta kali 12, itu kamu akan mendapatkan duit 18 juta. Ya, setahun 18 juta. 18 juta kamu gabungkan dengan auto trade, maka duitmu akan bekerja menghasilkan duit lagi. 10 tahun ke depan duit ini akan menjadi 1 miliar. Duit ini akan menjadi 1 miliar 10 tahun ke depan. Tapi dengan cara saya ya, bukan dengan caramu ya. Kalau dengan caramu habis dididili. Tapi dengan cara saya. Caranya bagaimana? Ya kamu punya alatnya yang namanya auto trade itu, seperti saya punya. Harganya 25 juta alatnya. Kamu beli sama saya. Ya, nanti kamu tak tuntun sampai kamu 3 bulan bisa menghasilkan lebih. Kalau satu hari kamu bisa menabung 50.000, kalau kamu menjalankan bisnis bersama dengan saya, kamu satu orang bisa mendapatkan affiliate 3 juta. Affiliate-nya 3 juta, lebih cepat duitnya ngumpul. Nah, itu dia. Tapi ya begini, pola makannya harus dibuat. Saya 2 tahun ini, terakhir 2 tahun itu, saya mendapatkan duit dari situ, sehingga saya bisa melunasi utang-utang saya. Utang yang begitu banyak yang saya alami, sekarang ini tinggal sekitar 100 sekian juta lagi selesai utang-utang saya. Lunasi di sini, ada duit, lunasi di sini, ada duit, lunasi di sini. Karena apa? Utang itu yang membuat kamu miskin. Ya, utang itu membuat kamu miskin. Makanya selesaikan utangmu. Jangan kamu lari meninggalkan utang. Selesaikan utangmu. Satu persatu saya selesaikan utangnya. Dan saya masih kontak sama orang-orang yang pernah saya utang. Saya masih ingat semua. Siapa orang yang pernah saya utangi, saya masih ingat. Cuman saya harus memproses. Satu persatu saya selesaikan. Nah, caranya dengan cara yang saya baru sampaikan itu. Gitu. Dan 2 tahun ini menyelesaikan semua masalah saya. Nah, duit di tabungan saya yang namanya Binance itu terus berproduksi. Menghasilkan saya bayar utang, menghasilkan saya bayar utang, menghasilkan saya bayar utang. Itu caranya, Pak. Dan dengan cara itu, kamu sehat. Benar, karena apa? Tubuh yang sehat lah yang akan membuat kamu menikmati hidup. Percuma kamu punya duit, kan sasaran hidup itu kan, kalau kamu hidup pasti urusannya sama keluarga kan? Betul nggak? Kalau kamu hidup pasti urusan sama keluarga. Kalau kamu urusan sama keluarga, bukan berbicara masalah religi lagi. Bukan berbicara masalah perasaan lagi, tapi berbicara masalah ekonomi. Ya, sesakti-saktinya kamu berreligi, kamu butuh yang namanya ekonomi nomor 1. Kalau Tuhan baru di atasnya semuanya. Karena Tuhan itu adalah keyakinan di dalam diri. Alam semesta itu keyakinan di dalam diri. Itu hukumnya. Tuhan itu hukum. Alam semesta itu hukum, tapi religi itu manusiawi, manusia. Nah, daripada kamu meributkan religi yang kamu nanti diperalat, mendingan kamu meributkan ekonomimu seperti apa. Karena hidup punya family, hidup punya keluarga, hidup punya masa depan, yang kamu harus utamakan dalam hidupmu adalah ekonomi. Kalau ekonomi bagus, nah barulah ngomong masalah religi. Karena religi pasti ujungnya begini. Nah, sekarang ini yang diributkan di pemerintahan itu ya. Tapi religi dipakai jadi alat. Saya enggak ikut-ikutan, saya enggak mau. Kalau kamu mau ya silahkan aja, ikutin aja tuh gerombolannya Roy Suryo, Rismon, Tifa itu, ya Amin Rais itu gerombolan mereka. Tentara-tentara purnawirawan yang ikut bantu-bantu itu, ya gerombolannya Anies Baswedan. Nah, kamu ikutin aja, itu gerombolan-gerombolan yang ujung-ujungnya religi yang menjadi biang kerok. Saya tidak ikut campur, ya. Saya tidak ikut campur karena saya tidak bergerak di dalam dunia religi. Saya bergerak di dalam dunia kesehatan yang mengurus masalah ekonomi. Karena apa? Karena itu yang paling dibutuhkan. Nah, coba aja kamu tanggepin omongan saya ini pakai akal sehat. Jangan pakai perasaan. Karena hidup bukan tentang perasaan. Cinta baru perasaan, sehingga kamu dibohongin. Ya, hidup itu urusannya dengan religi. Hidup itu urusannya dengan ekonomi. Nah, kalau kamu memperjuangkan ekonomimu, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berkembang. Hidupmu pasti melihat cahaya lebih besar lagi. Ya,
Itu hal yang paling pokok untuk kamu perhatikan baik-baik omongan saya. Sehingga kamu tidak gampang dibodohi dengan tipu muslihat yang ada di sekelilingmu itu. Provokator-provokator sekelilingmu itu.